Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan dayanya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini, yaitu untuk melakukan sesi konseling kelompok. Langkah baiknya sebelum memulai sesi konseling kelompok ini, mungkin dari kalian ada yang bisa memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita bersama-sama berdoa. Baik, alangkah baiknya kalau kalian bisa memperkenalkan nama dulu, mulai dari Ya, langsung saja. Nama saya Zahra, saya dari kelas C. Ya, perkenalkan nama saya Randayani dari kelas S. Nama saya Rika dari kelas D. baik, karena kita sudah saling kenal. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya mengumpulkan kalian di ruangan ini yaitu untuk karena saya mendapatkan laporan dari wali kelas kalian masing-masing bahwa kalian ini mengalami beberapa permasalahan, terutama di permasalahan terkait manajemen waktu. Jadi mungkin kalian bisa menyampaikan apa alasan kalian sehingga kalian ini kesulitan dalam mengatur waktu. Kalian bisa sampaikan kenapa apa alasan kalian sehingga kalian sulit untuk mengatur waktu. Ini bisa dimulai dari saudari Zahra. Ya, jadi begini Bu. Saya terlambat kalau pergi ke sekolah dikarenakan saya membantu ibu saya jualan. Nah, biasanya itu mulai jualan membuat kuenya itu mulai jam 2. Saya baru istirahat jam segitu. Jadi kalinya itu bangun langsung menjual ke rumah-rumah. Setelah itu sekitar jam 6:30 baru berangkat ke sekolah. Dan jarak sekolah dari rumah saya lumayan jauh, jadi mungkin karena itu saya bisa dibilang tidak terlalu bisa untuk mengatur waktu lah. Membantu ibu ya. Selanjutnya silakan saudari Randa. Ya, kalau saya dulu, jadi malam-malamnya itu memang saya main game dulu, main game jadi memperlambat saya ke sekolah. Terus subuhnya juga, subuhnya itu sekitaran sholat subuh saya membantu bapak saya untuk membawa jualannya ke pasar. Jadi biasa terlambat pulang ke rumah itu jam 7. Jadi saya baru siap-siap baju, siap-siap memperlengkapkan anak sekolah saya. Jadi itu yang terlambat saya selalu masuk ke kelas. Jadi teman-temannya Randa ini mirip-mirip dengan kebesaran dari saudari Zahra itu karena alamnya beda. Iya. Baik, selanjutnya Baik, saya juga sering telat bangun karena malamnya pergi nongkrong bersama teman-teman saya, biasa sampai jam 2 jam 3. Jadi ketika saya sampai di rumah itu sudah dikuncikan pintu, jadi tidur di luar. Nanti bangunnya itu kalau sudah pintunya dibuka sekitar jam 6 baru bangun, itu dinarai dulu. Sering pulang larut malam karena sering nongkrong sampai jam 12. Jadi besoknya itu telat bangun. Nanti sudah dibangunin jam 6 tapi belum bisa bangun karena terlalu mengantuk. Dibangunnya sekitar jam 7, berarti kesudahan jam 8. Itu. baik, jadi kalian ini permasalahannya
rumah ini pulangnya terbiasa jam 3 mungkin. Kalau memang tidak bisa, karena sebenarnya kalau untuk anak sekolah itu batas untuk jam tidur itu maksimal untuk kalau begadang memang jam 10, karena kalau sudah jam 1 ke atas itu sama jika ya kalian menelan racun dalam tubuh kalian. Jika itu juga bisa membuat kalian mengantuk di kelas. Jadi dampaknya ini ada banyak, dan memang mengatur waktu ini memang sangat penting. Jadi seperti tadi yang dikatakan adalah kurangi saja itu yang begadang untuk hal-hal yang tidak perlu, kecuali memang ada sesuatu yang sangat penting ya tidak apa-apa. Itu pun jika penting jangan dibiasakan. Baik, mungkin dari saudara Ramda, jadi ini karena kalian ini permasalahannya sama semua kan, yaitu begadang itu. Kalau untuk saudari Ramda ini, Arida Ramda, tadi yang mengatakan apa tadi permasalahannya bisa diulangi? Pertama itu karena berlarut malam main game, dan yang kedua itu suhunya itu bantu orang tua ke pasar bawa sayur-sayurannya. Kalau boleh saya tahu, dalam keluarga ini memang kerjanya orang tua tadi yaitu Bawa sayur jadi ke pasar. Baik, kalau boleh tahu, Bunda ini dalam keluarganya berapa saudara? saya anak tunggal dulu. Jadi itu saya selalu teman bapak pergi di pasar. Kalau boleh tahu, ibunya ini masih ada? Masih aku lihat. Untuk permasalahan dari Ramda ini, karena memang anak tunggal, jadi mengharuskan Ramda ini untuk tentunya membantu orang tua, karena mau tidak mau juga kalau tidak dibantu pasti merasa bersalah. Tapi sebelumnya orang tuanya Ramda ini tahu tidak kalau Ramda sering terlambat datang ke sekolah? Tahu itu tidak pernah dapat surat peringatan. Oh iya. Jadi sebelumnya sudah dapat surat peringatan ya? Sudah. Ya. Tapi itu suratnya sudah diberikan ke orang tuanya? Sudah belum. Jadi apa respon orang tuanya setelah orang tuanya Ramda setelah mengetahui bahwa Ramda ini sering terlambat datang ke sekolah? Ya responnya diajar betul supaya tidak terlambat lagi. Tapi setelah ibu guru, setelah mana sama bapak dari suratnya itu, saya sudah jalan antar bantu bapak bawa barangnya itu ke pasar, karena supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Tapi saya dapat laporan ini dari wali kelasnya dan juga ada dari beberapa guru mata pelajaran, katanya Ramda masih sering terlambat. Mungkin ada masalah lain? Iya, ibu guru itu yang masalah pertama. Kalau malam itu saya main sampai subuh. Terus ibu guru.
dan kalian tahu kan bahwa begadang itu sama halnya dengan kalau dari jam 1 ke atas itu kalian sebenarnya untuk waktu tidur yang efektif itu kalau untuk pelajar ini mungkin bisa tidurnya di jam 10 karena kalau yang maksud saya kan biasanya itu ada tugas yang diberikan dari sekolah kan jadi sebelum tidur belajar. Kalau pekerjaan sekolah dikasih sama ibu guru, tidak pekerjaan di rumah itu pekerjaan sekolah lah pagi. Baik. Sebenarnya tidak apa-apa karena yang penting dikerjakan, tapi yang menjadi permasalahannya memang tugas yang diberikan ini selesai, akan tetapi cara Anda menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru ini, yang diberikan oleh guru ini pastinya belum tentu maksimal hasilnya. Mungkin kalau untuk belajarnya ini bisa belajar di malam saja, karena kan kalau untuk bantu-bantu orang tua pagi kan ya pagi, jadi itu juga main FF yang kita tahu kok. Boleh saya tanya apa yang kita dapat setelah main FF ini? Bagus untuk main sama teman-teman. Hobi Boleh main game itu boleh, tapi dalam batas yang sewajarnya saja. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih mengatur waktunya lagi. Mungkin Anda bisa membuat jadwal mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi mungkin bisa dituliskan di situ mulai dari bangun pagi, kemudian ke sekolah, setelah itu pokoknya di dalam situ sudah diatur jadwalnya sehingga ini tidak bertabrakan begini. Karena susah juga kalau dikasih tugas dan dikerjakan sekolah. Memang iya bisa selesai, tapi belum tentu maksimal. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa diatur jadwalnya, berjadwal. Kemudian kalau mau lebih efektif lagi, silahkan dalam satu hari itu tulis kegiatan tak, mulai dari keluar sampai kembali. Kemudian sebelum itu silahkan dievaluasi lebih banyak perbuatan baikkah atau burukkah, karena tidak bisa juga dipungkiri untuk mengatur waktu ini memang sangat penting, apalagi kalau waktu tadi digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, kiranya mungkin lebih diperhatikan lagi. Jadi silahkan buat catatan-catatan dan jadwal. Iya betul. Kalau kita bagaimana permasalahannya yang tadi sudah menemukan solusi juga terkait dari ini sudah. Jadi kalau untuk kita ini permasalahan utamanya tadi apa? Saya udah lambat karena kalau kan malam itu bantu bikin kue jam 2. Terus paginya bangun keliling-keliling gitu. Lalu kita berangkat sekolah dari jalan kaki.
juga yang jadi permasalahannya karena kalian ini dalam berbelanja hari ini mungkin kurang komunikasinya. Maksud saya mungkin bisa lah negara Zahra ini akan menggunakan tes produk, atau kalau memang tidak bisa silahkan Zahra ini atur baik-baik waktunya. Karena setahu saya jam pertama di sekolah itu jam 7 ya kalau tidak salah. Jadi bisa mungkin diperkirakan jarak dari rumah ke sekolah ini kalau untuk jalan kaki berapa menit? Berapa tahu? Oke, 20 menit. Jadi, kan Sarah sudah tahu nih berapa menit yang dibutuhkan untuk sampai ke sekolah. Jadi mungkin jangan 20 menitnya, 30 menit lah supaya Zahra tidak tertunggu. Sebelum itu, atau kalau boleh berangkatnya dari jam 7 saja. Supaya tidak terlambat lagi, karena kalau keseringan terlambat ini susah juga. Karena kan Zahra sudah tahu bahwa pelajaran di kelas ini, pelajaran kelas tidak akan dimulai kalau ada siswa yang terlambat. Kenapa seperti itu? Karena itu untuk melatih kalian supaya lebih disiplin. Jadi kiranya mungkin lebih diperhatikan ini jadwalnya ya. Jadi sudah ditemukan solusinya semua? Sudah. Oke. Jadi yang terpenting karena kalian memiliki permasalahan yang sama, yaitu kesulitan dalam mengatur waktu, dan yang menjadi alasan kali ini sulit dalam mengatur waktu hampir sama juga, yaitu karena malamnya begadang. Jadi kalau untuk saya sendiri seperti yang sudah kita katakan tadi, bisa diskusikan, silakan diatur baik-baik jadwalnya. Itu cuma rendah kalian semua. Bahkan saya sudah membuat jadwal. Jadi saya bisa lebih mengatur waktu saya. Jadi kalian juga silakan buat jadwal. Kemudian jadwal itu bukan cuma dilihat saja, silakan diterapkan. Karena cuma buat jadwal kalau dilihat saja. Oke. Mungkin bisa aja Bu. Oh iya. Sebelumnya saya boleh tahu setelah melakukan sesi konseling kelompok ini bagaimana pandangan kalian tentang sebelumnya kalian ini aku tidak sama berbeda karena kalian saya lihat ini kayak tegang-tegang semua. Saya tidak. Jadi begini, maaf saya mau sampaikan lagi ya, dalam konseling ini, sesi konseling ini tentunya kita juga menerapkan ada beberapa asas. Salah satunya itu asas keterbukaan. Jadi kalian silakan terbuka terkait apa yang menjadi permasalahan kalian, sehingga kami juga sebagai konselor ini tidak salah atau salah-salah dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Dan jangan sampai solusi yang kita berikan ini tidak sesuai karena kalian yang tidak mau terbuka. Kemudian dalam konseling kelompok ini tenang saja karena kita ini menggunakan asas kerahasiaan. Jadi harap kalian jangan ketika melakukan konseling kelompok ini jangan menyampaikan ke
Baik, kalau begitu kita akhiri saja sesi konseling kita pada pertemuan kali ini dengan belajar